Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim dimanapun Anda berada? Pastikan ikuti terus channel Nurul Quran TV. Tentunya bersama saya Ustadz Fuadi Dan saya Ustazah Rizkani dalam acara Mimpi Cilik Mimbar Pelajar Islam Cilik 2020 dengan tema Berbakti kepada Orang Tua. Di tengah pandemi saat ini, kita dituntut untuk tetap semangat dalam beraktivitas. Dan tentunya kita juga harus semangat dalam menyebarkan dakwah Islam. Dengan adanya Mimbar Pelajar Islam 2020 ini, kita berharap agar nantinya hadir di tengah kita para dai dan daiyah yang terus berjuang dalam menyebarkan dakwah Islam. Meskipun dalam keadaan pandemik tetap harus produktif ya dan Benar sekali, kreatif. Ustaz. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya mari kita perkenalkan Dewan Juri. Alhamdulillah sudah berhadir di hadapan kita, yaitu Ustadz Husni Suwardi SPD. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ustadz Malikus Saleh SOSI. Selamat datang Selamat Ustadz. datang Ustadz. Dan selanjutnya Ustazah Lina Sundana MPD. Selamat datang Ustazah. Dan telah hadir di tengah kita sebagai juri pengamat yaitu Ustadz Fadil Zakaria SPMPD. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Nah, para hadirin, sebelum kita menyaksikan siapa saja yang memasuki babak 9 besar tentunya di acara Nurul Quran TV, yaitu dengan tema Berbakti kepada Orang Tua. Baik, langsung saja kita panggilkan peserta pertama dengan nama Muhammad Ziyad Hibatullah, berasal dari Banda Aceh. Air tawar di dalam kolam, air asin di bawah nelayan. Izinkan Ziyad ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallim ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedalam syukur setinggi puji hanya kepada Allah ilahi Rabbi, penguasa alam jagat raya ini, sehingga kita dapat berjumpa sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada seorang revolusioner yang merupakan the best from the best man. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman sekalian penerus masa depan bangsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untayan hikmah dengan tema berbakti pada kedua orang tua. Teman-teman calon penghuni syurganya Allah, birrul walidain atau berbakti pada kedua orang tua merupakan masalah penting dalam Islam. Dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada kedua orang tuamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman calon penghuni syurganya Allah,
ayah dan ibu. Mereka adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi atas semua kebaikan mereka. Sebagai contoh, mari kita lihat fenomena saat ini. Salah satu dari sekian banyak bukti kasih sayang orang tua pada kita, buah hatinya. Di tengah pandemi yang menimpa negeri ini dan daring menjadi solusi belajar masa kini, yang semua serba canggih dan pakai teknologi. Ayah dan ibu, mereka tetap setia mendampingi kita setiap hari, walau dengan kesibukan yang mereka miliki. Fikirkanlah dengan seluruh kasih sayang mereka, pantaskah kita masih durhaka pada mereka? Di ayat lain dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah telah menjelaskan bagaimana seharusnya perilaku seorang anak pada kedua orang tuanya. Dalam penggalan ayatnya, Allah menegaskan, "Fala taqul lahuma uffin," maka janganlah kamu berkata wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Subhanallah, berkata saja Allah melarang, apalagi lebih dari itu. Teman-teman calon penghuni syurganya Allah, janganlah pernah kita menyakiti hati ayah dan ibu kita, sebab cintanya pada kita tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendoakan mereka dan menjadi anak yang solih dan solihah agar dapat membawa orang tua menuju syurganya Allah. Wahai Tuhanku, kasihi daku, kasihi ibu ayahku. Wahai Tuhanku, rahmati daku, rahmati ibu ayahku. Selamatkan mereka dari azab neraka dan bencana dunia. Hubungkan mereka dengan talimu. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dalam Al-Quran, Cidna surah, narida Allah, munyo narida pamangan ayah. Watai gemayu, hanjut taken bengih tat Allah, ketanya murka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat sekali ya. Apa namanya Bang Ziyad hari ini ya? Ini apa Bang ini? Ini? Hah? Hujan? Bukan ya? Nah, ngomong-ngomong ini yang latihnya siapa Bang? Kok keren sekali penampilan hari kedua ini? Umi. Oh, Umi. Mana Uminya? Datang nggak? Itu Uminya, bukan kakaknya ya? Bukan ya? Masya Allah. Sangat mendalami sekali tadi Bang Ziyad ya menyampaikan materinya. Luar biasa sekali. Iya, minggu lalu saya yang berkaca-kaca. Hari ini bukan berkaca-kaca, Ziyadnya yang nangis ya. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita minta dulu komentar Dewan Juri ya. Iya. Terutama kita minta dulu kepada Ustadz Husni Suwardi. Kepada Ustadz kami persilakan. Luar biasa tadi penampilan Ananda Ziyad ya. Lengkap tuh, nyanyinya ada, ayat Qur'annya juga ada, hadisnya juga ada, materinya juga luar biasa ya. Dan penghayatannya juga luar biasa. Maka insyaallah kalau seandainya bisa dipertahankan, nanti ini kayaknya bakal menjadi dai terkenal untuk Aceh dan Indonesia. Masya Allah, amin ya. Amin. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Maliko Saleh. Baik, Assalamualaikum Ziyad. Waalaikumsalam. Kenapa nangis ya? Sedih. Sayang sama ibu. Baik, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini penampilan Ziyad sudah semakin membaik ya. Di mana tadi
Ustaz sudah melihat penguasaan panggungnya, sudah sangat menguasai pandangan matanya juga dan sebagainya. Nah, sedikit Ustaz sampaikan bahwa kalau pandangan mata itu dipertajamkan hanya di atas jemaah, jangan ke sini ya. Jemaah, ya itu lebih menarik dan merangkul melihat jemaahnya itu. Kemudian di lagu tadi itu ya lebih dihayati lagi ya. Wahai ibuku, ya gitu lah. Nah, mungkin gitu. Terima kasih. Ya, kerja. Baik, selanjutnya kita minta kesediaan Ustazah Lina. Silakan Ustazah Lina. Terima kasih. Ziyad, Ustazah penasaran nih, tadi sangat penuh penghayatan ya, sangat menghayati apalagi sampai meneteskan air mata, Masya Allah. Boleh Ustazah tanya nggak tadi apa yang terpikirkan sampai Ziyad bisa meneteskan air mata? Karena nggak semuanya kayak Ustazah ya tadi baru berkaca-kaca tapi belum sampai meneteskan air mata. Nah, Ziyad pasti sering latihan ya, apakah pas latihan nih latihan nangis atau memang baru hari ini yang menangisnya atau selama latihan juga menangis? Itu gimana tipsnya? Waktu latihan nggak ada nangis. Oh, waktu latihan nggak nangis. Hari ini kenapa bisa nangis? Gimana? Kenapa? Apa yang terpikirkan tadi? Coba kenapa Bang? Abang tadi kepikiran tentang apa? Terharu karena liriknya atau tiba-tiba teringat Bunda yang ada hadir di sini? Gimana? Dua-dua, Masya Allah. Berarti itu ya, ini udah terbukti ya salah satu anak yang soleh. Semoga jadi qurrata ayun bagi orang tua. Luar biasa penampilan Bang Ziyad hari ini. Pakaiannya juga jadi ciri khas ya. Jadi ada sorban sama gamis. Oke, itu aja penampilannya luar biasa. Tetap semangat. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Fadil Zakaria. Masya Allah, dahsyat ya, luar biasa. Ustadz hari ini juga kena sindir kayaknya. Ada niat sindir Ustadz tadi ya? Enggak ya? Karena Ustadz juga nangis soalnya. Netes mah sikit aja nangis. Nah, jadi mudah-mudahan pada hari ini Ustadz berterima kasih ya atas nasihatnya. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa mengamalkannya juga, adik sendiri ya, nanti diamalkan ya. Luar biasa, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan komentar. Semoga Ananda Ziyad bisa tampil di minggu depan ya. Amin. Berikan yang terbaik terus Bang Ziyad. Oke, silakan kembali ke tempat Bang Ziyad. Baik, berikutnya kita panggilkan peserta yang kedua dengan nama Altaf Rahmatillah. Berasal dari Banda Aceh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa fil ardi khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Bersalawat kepada Rasulullah yang telah menebarkan rahmat ke seluruh penjuru dunia. Dewan Hakim yang saya muliakan, penonton Nurul Quran TV yang saya banggakan. Tausiah saya kali ini berjudul Mencari keridhaan Allah lewat keridhaan orang tua. Hadirin, Allah tidak memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk memilih dari ibu dan ayah mana ia dilahirkan. Lalu Allah tanamkan rasa cinta yang mendalam, rasa sayang yang sempurna di hati setiap orang tua. Dengan cinta dan kasih sayang orang tua lah banyak anak-anak yang sukses, berpendidikan tinggi, pangkat yang besar. Tapi tidak semua anak bisa berbakti kepadanya. Banyak kisah yang terjadi antara anak dan orang tua, baik yang berakhir dengan durhaka atau yang membuat kita terharu, meneteskan air mata. Seperti kisah seorang adik yang menggugat abangnya ke pengadilan
karena tidak diberi kesempatan untuk mengasuh ibu yang telah tua. 3 kali adiknya datang meminta gantian mengasuh ibunya. Abangnya tetap menolak. Dek, biar abangnya merawat ibu sampai dipanggil Yang Maha Kuasa. Si abang begitu yakin di bawah telapak kaki ibu ada syurga, dan dia paham keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadis riwayat Tirmizi. Penonton Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, kisah yang hampir sama diperankan oleh Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Baitullah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibu." Lalu ibunya berkata, "Uwais, bagaimana dengan dosamu?" "Ibu, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Bagiku cukuplah keridhaan ibu yang membawaku ke syurga." Masya Allah. Nah, yang tadi adalah kisah anak yang soleh. Namun seiring dengan perjalanan waktu, tidak sedikit anak yang mengabaikan orang tuanya, seperti memilih panti asuhan sebagai tempat tinggal bagi orang yang telah melahirkan dan membesarkannya. Padahal panti hanya bisa memberikan mereka makan dan tempat tinggal, tidak dengan cinta dan kasih sayang. Saya yakin mereka rindu berkumpul bersama anak cucunya, terlebih di bulan seperti Ramadan, dan rindu itu mencapai puncaknya kala takbir menggema, pertanda tibanya lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekarang saya ingin bertanya pada penonton, ketika lebaran seperti itu ditinggal anak cucu, sedihkah mereka di sana? Ya, kesedihan itu begitu terasa, air mata terus keluar, rindu pun tiada terkira. Tapi apalah daya, anak dan cucu tinggal kenangan. Penonton Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, tidak ada gunanya kita berpendidikan tinggi, berpangkat besar, punya harta berlimpah, tapi jauh dari ridha orang tua. Ingat, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Wow, dahsyat. Bang Altaf Rahmatillah, gimana persiapan hari ini? Sudah lebih matang Bang ya? Mantap. Tentunya sudah mantap. Oke, baik. Nah, kita langsung saja minta pendapat dari Dewan Juri. Yang pertama, kita minta kesediaan daripada Ustazah Lina Sundana MPD. Silakan Ustazah. Masya Allah, penampilannya luar biasa. Nah, tadi ada grogi nggak? Enggak. Oh, enggak. Oh, ya, seperti biasa jawabannya. Ya, udah biasa tampil ya. Tapi ada sedikit catatan untuk hari ini. Yang pertama tadi mengenai tatapan mata saat Altaf menyampaikan tadi ada kepada penonton Nurul Quran. Jadi ini kan penontonnya di rumah ya. Jadi tatap ke kamera saja gitu ya. Jadi fokus tatapannya, senyumannya dilemparkan ke kamera untuk penonton. Nah, yang kedua, mungkin Altaf lupa nih. Coba lihat di lengan kirinya ke meja. Kita itu kancingnya kebuka sengaja atau lupa dipasang?
Sengaja. Oh sengaja. Nah jangan. Sengaja ya biar keren bang. Sengaja. Oh tidak sengaja. Oh tidak sengaja. tidak Oke. sengaja. Nggak sengaja ya. Oke. Kalau nggak sengaja dimaafkan. Nanti lebih teliti lagi. Kenapa? Karena itu kan tangan yang paling kelihatan. Mungkin kalau bagian bawah tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau bagian tangan biasa, apalagi kayak ustazah nih ya, suka melihat yang detail-detail. Nah itu diperhatikan lagi. Nanti kalau mau dilipat terserah, samakan kiri kanan dilipat. Kalau mau dikancing lebih rapi gitu ya. Itu aja saran dari ustazah. Keseluruhannya sudah bagus. Insyaallah. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Malikus Saleh. Baik, terima kasih Ananda Altaf rahmatullah. Oh rahmatillah, Allah Rabbi. Nah hari ini penampilan luar biasa ya, alhamdulillah. Cuman Ustaz sampaikan, kalau seandainya Altaf tidak memegang mic-nya, ya kan, misalnya mic-nya ditaruh ada tiangnya, mungkin lebih leluasa gerak tangannya, gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Coba tes sekali, coba tes sekali, mungkin coba tes sekali. Apa disampaikan di materinya, bisa nggak? Nah, diulangi sedikit. Ya, kalau ceramah mungkin lebih enak pakai dipegang pakai tangan ya. Nah, coba mungkin lebih rileks gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Nah, dapat kan? Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat suara Altaf nih sudah khas ya, seperti suara seorang dai, ada suara koralnya, ada suara seni dan sebagainya. Nah, satu lagi ada di pujian puji syukur kepada Allah. Kalau bisa besok dicari variasi yang lain supaya lebih mantap ya, jangan hanya satu terpaku pada yang sama gitu, insyaallah. Baik, keseluruhannya retorika suara sudah sangat luar biasa. Sudah sangat Terima bagus kasih. ya. Masya Allah. Bang Altaf. Nah selanjutnya kita minta sediaan Ustadz Husni Suwardi. Silakan Ustadz. Iya, luar biasa nih Altaf nih. Masih kecil tapi semangatnya sudah luar biasa ya. Kemampuannya juga sudah. Yang paling penting sekarang keberanian itu tadi ya. Nah, tapi perlu diingat untuk orang tua bukan panti asuhan ya, panti jompo. Itu nanti kasih tahu sama Iya benar sekali Ustaz. panti asuhan itu untuk anak-anak kecil, anak yatim. Kalau orang tua namanya panti jompo ya. Nah, dia jadi jangan nanti orang nenek-nenek dimasukkan ke panti asuhan. Gabungnya sama anak-anak tapi sama panti jompo. Kemudian ceritakan dulu Uwais Al-Qarni karena masa hidupnya duluan Uwais Al-Qarni, baru yang dua pemuda yang di Mekah itu tadi. Nah, ditambah sedikit lagi nanti kalau ke depan nanti masih bisa lagi ayatnya sama hadisnya dimasukkan sedikit ya. Ridallah fi ridal walidain. Jadi biar ada variasinya ya. Nah, insyaallah kalau seandainya nanti ada mau ditambah lagu juga bisa tuh kan. Kan ada lagu umpamanya kan karena itu berbakti sama orang tua kan ada tuh. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ibuku. Nah, untuk lebih. Allah. Insyaallah. Nah, ini cuma sekedar jadi jangan saya ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi. Ya, biar mantap Amin lagi. ya. Mudah-mudahan bisa tampil di minggu depan Bang ya. Oke, baik. Bakal penerus pengganti nanti kayak yang tua-tua nanti insyaallah. Iya insyaallah. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Fadil. Persilakan. Iya, subhanallah ya. Ustadz lagi-lagi di keduanya nangis lagi tadi ya. Tapi bajunya kompak ya sama dewan juri ya, hijau-hijau gitu mirip gitu. Ada janjian nggak? Nggak ya? Ada kenal sama dewan juri belum ya? Sudah dikenalkan kemarin ya? Oh, sama Ustaz Husni kenal ya? Kenal juga. Oh ya. Ya mudah-mudahan maju terus ya Altaf, latihan terus, semangat. Apa yang di kancing baju sudah dipasang? Yang pasang dulu, coba pasang dulu. Jadi kalau diberi nasihat tuh langsung diikuti. Ya, kecuali sudah ada bisa ya. Oh, alhamdulillah. Nah, mungkin
ada agak ini ya sempit ya. Ya nanti diperbaiki ya. Ya baik, mudah-mudahan sukses terus ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses Bang Altaf ya. Dahsyat hari ini Bang Altaf. Oke, terima kasih Bang Altaf. Silakan kembali ke tempat. Tempatnya.